Selamat siang, Bu Nisa. Selamat siang apa sore? Siang Selamat ya? siang Bu Iren. Iya, oke. Selamat siang Bu Iren. Bagaimana kabar Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sih Bu Iren. Tadi Bu Nisa WA saya ini mau ngajak ngobrol ya. Iya nih Bu Iren, saya sedang butuh teman untuk apa? Bercerita. Oh gitu. Baik, kita ngobrolnya nggak terlalu lama lah ya. Mungkin sekitar 15 atau ya 10 atau 15 menit gitu. Ngomong-ngomong, apa yang mau Bu Nisa bicarakan saat ini? Jadi begini Bu Iren, saya itu ada permasalahan di kelas eh, tentang ini pembelajaran saya. Mm-mm. Jadi ada beberapa kendala yang saya alami di kelas, khususnya pada pelajaran matematika tentang perkalian. Nah, ini tentang Ya. perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya ini kesulitan sekali dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini sebagai dasar apa matematika di jenjang selanjutnya. Jadi itu permasalahan saya, Bu Iren. Ya, jadi Bu Nisa saat ini mengalami permasalahan yaitu kesulitan menjelaskan pembelajaran matematika tentang materi perkalian di kelasnya Bu Nisa, begitu ya? Betul sekali, Bu Iren. Jadi rasanya kok saya kesulitan gitu mengajarkan perkalian kepada anak-anak. Eh, Oke, karena waktu ngobrol kita ini pendek gitu, kira-kira apa yang ingin Bu Nisa dapatkan dari obrolan kita saat ini? Harapan saya sih dengan diskusi bersama Bu Iren ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya yang tidak paham tentang materi perkalian ini. Oke. Berarti hal-hal yang bisa dilakukan Bu Nisa itu apa supaya murid-murid Bu Nisa ini memahami materi perkalian? Benar begitu ya? Benar sekali Bu Iren. Jadi supaya murid-murid saya dengan mudah memahami matematika, materinya tentang perkalian ini, saat mengajar kemarin itu ketika saya selesai memberikan pelajaran, penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Nah, dan mereka itu menjawab, paham Bu. Tapi kenyataannya ketika saya koreksi, nilainya itu kok jelek semua dan jawabannya itu tidak sesuai. Gitu. Eh, ya, begitu ya. Baik Bu Nisa. Menurut Bu Nisa, anak-anak yang sudah memahami perkalian itu yang seperti apa ya, Bu? Menurut saya sih, anak-anak yang memahami perkalian itu, yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian. Jadi mulai dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya hingga mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka itu paham tahapan-tahapannya. Tuh, Oke. seperti itu Bu Iren. Ya, oke. Jadi, anak-anak paham tahapan mengerjakan perkalian, mulai dari Iya, mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian hasil iya. penjumlahannya itu benar, sehingga hasil yang didapat juga benar. Begitu ya, Bu, idealnya? Iya, betul seperti itu Bu idealnya. Baik, kalau misalnya kita beri rating nih, Bu Nisa, anak-anak yang Ya,
memahami perkalian ini yang sudah paham itu berada di level 10, jadi rating 1 sampai 10. Nah, sedangkan yang belum paham sama sekali itu berada di level 1. Nah, kira-kira menurut Bu Nisa, murid-murid di kelas Bu Nisa ini berada di level berapa? Kalau saya amati sih, Bu, pemahaman perkalian murid-murid saya di kelas 2 ini beragam beragam, Bu Iren. Jadi ada yang berada di level belum paham semua, Mm-mm. sama sekali tidak paham, lalu ada yang berada di level bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasilnya kok ya masih salah. Ya kalau di rata-rata menurut saya 1 sampai 10 ya 5 lah. Ya, oke. Menurut Bu Nisa, murid-murid ini berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ya. Apakah Ya. ada kemungkinan jika murid-murid Bu Nisa ini berada di level 10, Bu? Bisa sih, Bu. Jadi dengan hasil akhir perkalian dan penjumlahan berulang yang benar, Hmm. berarti murid-murid paham dan bisa berada di level 10 itu tadi. Oke. Eh, Menurut Bu Nisa, apa yang Bu Nisa bisa lakukan untuk membantu murid-murid ini berada di level 10 dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya ini yang baru saya pikirkan sih, Bu. Mm-mm. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid memahami materi perkalian dan saya sih ada beberapa ide. Wah, apa ide yang Bu Nisa miliki itu, Bu? Jadi begini Bu Iren, kemarin, saat saya mengajar itu, Mm-mm. kan hanya menggunakan metode ceramah. Ya, Nah, menulis contoh cara mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk mengerjakannya. ya, Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya kelas 2 itu kan tergolong anak-anak yang dia itu lebih lebih mudah paham dengan benda-benda yang konkret, ya ya, kan, dan yang nyata. Nah, ya, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam penjelasannya, mungkin saya bisa menayangkan, video video mm-mm. pembelajaran, Video pembelajaran ya. kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Nah, lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk kegiatan penjumlahan berulang, bisa menggunakan stik es krim, bisa menggunakan batu atau kacang hijau, pokoknya apalah yang ada di sekitar kelas kita dan mudah kita dapatkan. Kemudian langsung dihitung. Nah, setelah itu anak-anak bisa bermain game dengan media tadi. Itu sih rencana saya, Bu Iren. Wah, ide yang bagus ya, Bu. Jadi, pembelajarannya lebih interaktif gitu, menggunakan media yang konkret. Kemudian bisa diceritakan nggak, Bu, itu, game seperti apa yang akan dimainkan itu ya? Games-nya namanya Habiskan Tentakelku, Bu. Habiskan Jadi tentakel. Ya. iya, Habiskan Tentakelku. Jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian Mhm, yang digunting-gunting mhm. dan ditempelkan pada gambar gurita untuk menjadi tentakelnya. Nah, murid-murid kan nanti akan mengambil satu kertas Ya, soal dari tentakel itu tadi dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda-benda konkret yang sudah saya sediakan tadi seperti stik, ya, seperti kacang ijo, kelereng, ya. nah batu. Jika sudah selesai mengerjakan, akan diserahkan kepada guru, kepada saya dan, jika jawabannya benar, murid bisa mengambil soal lagi dari tentakel gurita itu tadi. Itu sih rencana saya seperti itu, Bu Iren. Oh ya, bagus sekali itu. Anak-anak pasti suka. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bunisa ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini yaitu, murid-murid dapat mengerjakan soal-soal perkalian dengan hasil akhirnya itu yang benar. Oke, ukuran keberhasilannya itu berarti hasil akhir dari perkalian itu benar ya. Eh, Iya. Kemudian menurut Bu Nisa,
apakah kemungkinan ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Nisa terapkan dalam pembelajaran ini? Kira-kira kendalanya apa? Kalau kendala pasti ada sih, Bu. Kendala yang saya ini ya paling perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan media-media tadi. Hmm. Kemudian saya juga butuh mempelajari ini dan juga membutuhkan tempat yang luas untuk game dari Habiskan Tentakelku ini. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Nisa perlukan untuk mempersiapkan media-media itu tadi, dan solusinya apa untuk kendala tempat yang luas itu, Bu? Mmm, karena pembelajaran matematika ini masih 3 hari lagi, Mhm, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai sekarang sih, Bu. mhm, Jadi saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, mhm, lalu menyiapkan media dan juga gamenya. mhm. Saya rasa sih cukup waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian untuk tempat yang luas, rencananya saya akan mengatur kelas agar bagian tengah kelas, cukup luas, kayak bentuk U gitu loh. Jadi Ya, tengahnya nanti luas, ya, mhm. meja kursinya di pinggir-pinggir terlebih dulu sehingga ada ruangan lapang di tengah, sehingga nanti murid-murid leluasa mengerjakan, game Habiskan Tentakelku ini dengan menghitung benda-benda nyata tadi, Oke. yang Nah, dari rencana aksi Bu Nisa ini, kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Nisa untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Saya sih akan berdiskusi dengan Bu Vera sebagai rekan kelas di sebelah saya, Bu, sehingga nanti dalam rencana aksi kami bisa saling berkolaborasi. Oke, akan berkolaborasi dengan Bu Vera. Kira-kira kapan Iya. nih Bu Nisa mau menerapkannya di kelas? Besok hari Kamis sih, Bu, berarti minggu depan ya. Ya, oke. Baiklah Bu Nisa, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, apa yang Bu Nisa dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya itu saya kan merasa bingung tentang permasalahan murid-murid yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir sesi ini saya malah menjadi tahu hal-hal yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas sehingga nanti murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman saya, yaitu Bu Vera yang kelasnya di sebelah saya, dan saya merasa lebih bersemangat, Bu Iren. Wah, keren nih Bu Nisa. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Nisa. Dan jangan lupa hubungi saya jika membutuhkan support. Boleh nih, Bu Iren. Baik Bu Nisa, Boleh. sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang seru. Oke, Bu Iren, terima kasih. Dengan senang hati Bu Nisa. Halo Bu Iren, selamat siang. Selamat siang Bu Nisa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, puji Sehat? Tuhan. Sehat? Ya, sehat. Nah, bagaimana tentang kabar hari-harinya di sekolah? Baik-baik saja, aman-aman saja nggih? Atau bagaimana? Aman sih, Bu. Cuman ya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan jenengan karena ada beberapa permasalahan gitu, Bu, yang saya hadapi di kelas. Nah, boleh boleh silakan. Kalau boleh tahu permasalahan Bu Iren apa ini? Gini, Bu, saya kan mengajar di kelas 6 ya.
Nah, anak-anak Iya. itu sudah besar tapi kok masih sering buang sampah sembarangan gitu loh, Bu. Terutama sampah Mmm, plastik dari jajan atau dari minuman gitu. Mereka juga mmm, sering membuang sampah di saluran air yang berada di depan kelas maupun di sekitar sekolahan gitu. Padahal itu sebenarnya di depan kelas bahkan di lingkungan mmm, sekolah itu sudah ada tong sampah yang di depan kelas itu malah tiga itu loh Bu, yang warna merah, iya iya iya. kuning dan hijau itu sudah ada tutupnya bahkan. Mungkin mereka malas apa ya untuk membuka tutup dan membuang sehingga mereka tuh membuang sampahnya sembarangan begitu Bu. Mmm, jadi arah pembicaraan kita hari ini tuh Bu Iren ingin membahas tentang permasalahan anak-anak kelas 6 tadi yang masih membuang sampah sembarangan, begitu Bu Iren? Iya, betul Bu. Jadi tujuan saya ini tuh pengen mencari solusi gitu loh. Bagaimana biar anak-anak saya ini bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang sampah sembarangan itu kan jadi kebiasaan buruk ya Bu dan tidak enak dipandang mata gitu. Apalagi kalau membuang Mmm, sampahnya di iya sih. saluran air bisa mengakibatkan banjir dan juga menimbulkan penyakit. Mmm, iya iya. Saya sangat paham sih tentang kegelisahannya Bu Iren nih. Bu Iren sebelum mencari solusi, apakah Bu Iren tahu kira-kira penyebabnya apa sih anak-anak kok, melakukan buang sampah sembarangan? Menurut saya, Bu, di situ kan tempat sampahnya dekat ya. Cuman kadang-kadang itu anak kan makan jajannya itu nggak di depan kelas, mungkin di depan sekolah yang Mmm, dekat dengan sungai atau saluran air oh, yang dekat dengan sekolahan. Jadi ya mereka begitu saja membuang sampahnya di situ tanpa sadar. Menurut saya anak-anak itu juga mmm, kurang punya kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu. jadi, menurut Bu Iren permasalahannya ini, kesadaran diri anak ya, Iya, untuk menjaga kebersihannya itu kurang. iya, Bu. Selain itu juga kurangnya kesadaran diri kira-kira penyebab lainnya itu apa Bu Iren? Hmm, mungkin anak-anak kurang tahu bahayanya kali ya, Bu. Bahaya membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan gitu. Oh jadi, belum tahu dampaknya ya, anak-anak ini ya? Iya, selain kurangnya kesadaran diri dan mengetahui dampak dari buang sampah sembarangan yang juga bisa mengganggu pemandangan mata, juga mengganggu kenyamanan orang lain begitu. Mmm, memang anak-anak sekarang itu lebih intens untuk diingatkan masalah sampah ya Bu Iren ya. Iya, Perihal kebersihan ini apalagi ya, kurang kesadaran diri anak kemudian tidak tahunya dampak dari buang sampah sembarangan ini. Dari beberapa permasalahan yang Ibu Iren sampaikan ini, kira-kira menurut Bu Iren apa langkah dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? saya punya rencana seperti ini sih, Bu. Di tengah-tengah pembelajaran nanti, saya akan Iya, menayangkan video dampak membuang sampah sembarangan, atau dampak mhm, dari tidak menjaga lingkungan, supaya anak-anak ini iya. bisa melihat akibatnya gitu. Jika membuang sampah itu sampahnya nanti bisa menumpuk, dan jika sampai ke laut itu apa ya, mereka bisa tahu gitu akibatnya untuk hewan-hewan yang ada di laut. Selain menayangkan video, saya juga akan terus-menerus mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat sampah, serta memasukkannya ke dalam kesepakatan kelas. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali nih Bu Iren. Berarti nanti rencananya Bu Iren itu akan memutarkan video tentang apa dampak dari bahaya sampah itu tadi ya, biar agar terlihat lebih konkret karena anak-anak suka yang terlihat konkret ya Bu. Kemudian juga pembuatan poster-poster dan memasukkan ke dalam keyakinan kelas juga ya Bu tadi saya dengar. Masukkan ke dalam keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan kelas. Gitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu.
Nah, sekarang kira-kira ada tidak solusi lain? Karena solusi yang ditawarkan tadi kan sifatnya hanya untuk kelasnya Bu Iren. Ya. Padahal kan kebersihan ini kan bukan untuk hanya kelas saja, tapi untuk keseluruhan di lingkungan sekolah, ya kan. Nah, ini kira-kira ini apa namanya, solusinya apa ini Bu? Untuk semua, untuk lingkungan sekolah semuanya, bukan hanya untuk kelasnya Bu Iren. Hmm, kalau tadi solusi di kelas, saya juga punya rencana, Bu. Karena setelah saya mendapat permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali sampah, terutama di got-got dekat dengan sekolahan. Jadi saya berencana untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah dahulu, ingin Hmm. menyampaikan hal ini supaya ada tindak lanjutnya, serta menentukan tema untuk proyek P5. Bisa juga dijadikan tema kelola bumi lestari agar anak-anak tetap Hmm. menyayangi bumi. Begitu. Jadi ada proyek kelola apa tadi Bu? Kelola Bumi Lestari dalam P5 ya? Iya, Wah, luar luar biasa sekali ini Bu Iren ada rencana untuk memasukkannya ke dalam P5 ya. iya, Jadi terkait solusi ini yang Ibu tawarkan ini bagus sekali, tentu saja harus ada komitmen ya Bu dari Bu Iren dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, apa saja yang Bu Iren lakukan agar semua rencana ini bisa berjalan baik? Tentu saja membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Komitmen Bu Iren ini dukungan seperti apa yang Bu Iren bisa ya untuk membantu memecahkan solusi ini tadi, permasalahan ini tadi. agar solusi permasalahan ini bisa apa ya, ada gitu, masalahnya bisa terselesaikan. Betul Bu, memang harus ada komitmen untuk menayangkan video. Nah, hal itu akan tetap saya lakukan. Kemudian, jika ada pelanggaran tentang keyakinan kelas yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, saya bisa melakukan segitiga restitusi begitu, agar anak yang melanggar itu bisa tahu konsekuensinya. Nah, kalau untuk P5-nya, saya akan mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Iren, rencananya sangat bagus sekali. Jadi tadi ada rencana untuk apa, mendatangkan DLH juga ya Bu ya, Iya, untuk kegiatan di P5-nya yang bertema bumi kelola bumi bumi apa tadi? lestari, kelola bumi Kelola lestari. bumi lestari agar anak-anak lebih mencintai kebersihan lingkungan. Oke, baik Bu, secara tidak sadar itu Bu Iren sudah mendapatkan solusinya sendiri ini tadi ya Bu. Jadi Iya, punya permasalahan sendiri, tapi dengan berjalannya coaching ini Bu Iren sudah menemukan solusinya sendiri. Bagus sekali nih Bu Iren. iya, setelah saya ngobrol dengan Bu Nisa, saya menemukan solusi sendiri atas permasalahan saya, Bu. Iya. Nah, kalau sudah dilaksanakan nanti jangan lupa untuk apa berbagi praktik baik dengan saya ya Bu ya, terus kabari saya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan, mau memberikan coaching terhadap saya, sehingga nanti ke depannya akan lebih mempermudah saya untuk berbagi solusi maupun menceritakan tentang keluh kesah saya yang telah saya alami di sekolah. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bu Iren, sama-sama. Saya juga senang sekali hari ini bisa membantu atau mendengarkan keluh kesahnya Bu Iren. Semoga sukses ke depannya ya Bu Iren. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Nisa. Saya juga terima kasih. Sukses selalu.